Bagaimana jika ternyata Muhammad Qasim yang kita bela-belain, yang kita yakini sebagai calon Imam Mahdi ternyata bukan Imam Mahdi? Jadi sikap kita bagaimana? Itu banyak, pertanyaan ini banyak sekali. Mungkin lebih dari 100 pertanyaan barangkali kalau kita kumpulkan ya dari sejak lama. Jawaban saya adalah, pertama, ini jawaban dari sisi Qasim. Kita coba menerjemahkan dari sisi Muhammad Qasim. Bagi Muhammad Qasim, tidak apa-apa. Karena dia tidak berharap, bahkan dia menghindari. Jadi tidak masalah. Dan Muhammad Qasim tidak pernah mengklaim dan tidak pernah mengakui. Jadi itu jawabannya. Sederhana, ringan, dan ya gampang sebetulnya. Dari sisi kita sekarang, karena kita bukan mencari pengikut dan kita bukan mencari uang dari supaya diundang orang untuk menyampaikan Al-Mahdi, maka kita juga tidak apa-apa. Jadi Majelis Gajah tidak pernah mencari pengikut. Hanya menyampaikan bahwa orang mengikuti, alhamdulillah, enggak juga apa-apa. Itu prinsip kita dari dulu. Dan kita bukan kayak ustadz-ustadz yang lain. Mencari dunia. Agama, berjuang di agama, mencari dunia. Mencari amplop. Mencari uang. Hidup dari agama. Kaya raya banyak. Banyak sekali. Para habib, para kiai, para ustadz itu kaya-kaya. Pakai Alphard semua rata-rata sekarang. Karena memang wajar. Saya dulu pernah di Arimatea itu laku keras ngisi kajian. Itu 1 bulan bisa dapat 400 juta, 300 juta. Ya. Karena ya hampir setiap hari, bayangkan jadwal sehari kalau di Kalimantan Timur. Sudah tahu Safari Dakwah Kalimantan Timur. Misalkan di 2 minggu jadwalnya. Itu sehari bisa 2 masjid. Ya. 1 masjid misalnya 1,5 juta, 2 juta amplopnya. Silakan hitung. Sampai 3 minggu. Bisa dapat 100 juta itu. Nah, kemudian wajar. Jadi kita tidak masalah. Tidak keberatan apa-apa. Karena kita meyakini Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi bukan karena uang. Justru yang ada, kita sebaliknya keluar uang. Contohlah kemarin Safari Dakwah menyampaikan tentang Al-Mubashirat, menyampaikan tentang fase huru-hara ke depan, menyampaikan tentang Qasim. Itu tidak ada satupun masjid yang memberikan amplop. Karena memang kita sudah bilang, jangan berpikir soal amplop, karena kita tidak akan menerima. Kecuali infak dari teman-teman, itu pun yang sudah tahu rekeningnya, tiba-tiba transfer, Kang, ini untuk bantuan akomodasi. Jadi dari teman-teman aja. Bukan dari penyelenggara atau yang ngundang atau yang menyiapkan tempat. Coba kalau ustadz lain, pasti tidak akan datang lagi. Kalau kita malah semangat untuk menyampaikan ini dengan tulus, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Qasim bukan Al-Mahdi, tidak keberatan, ya. Yang kedua, gampang, tinggal minta maaf saja. Kepada umat saya akan sportif, akan live, akan minta maaf, dan bahkan kalau perlu mengundang media lagi. Ternyata Al-Mahdi itu bukan Muhammad Qasim. Katakanlah, misalkan nih, Muhammad Qasim sakit perut, almarhum misalkan. Kan bukan Imam Mahdi, betul kan? Betul tidak? Minta maaf, selesai kok. Nggak ada masalah, ya. Terus gampang, tinggal mencari lagi yang sesungguhnya yang mana. Kan begitu aja. Ya, kita bikin mudah saja. Kenapa kita mudah? Ya karena nothing tulus semua kok. Kita itu
tidak ada beban apa-apa, ya. Nah itu jawaban yang sering saya sampaikan kepada hater, kepada siapapun, bahkan kepada salah satu tokoh nih ada, Kiai, interogasi saya nih. Jadi itu jawaban saya, ya. Saya pikir ini jawaban yang paling tepat, dan rekan-rekan juga jawabannya begitu saja. Jadi dari sisi Qasim, jawabannya ada dua, ya. Dari sisi Qasim dia juga nggak akan apa-apa, karena dia memang tidak berharap, dia tidak mau, ya. Seolah dipaksa-paksa juga oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Buktinya dia kadang-kadang cuek, malas-malasan, ya kan? Bahkan cukup bandel juga. Jadi lebih menikmati hidup di dunia daripada berjuang. Kan kita lihat. Jadi memang dia tidak berharap. Kalau dia berharap, pasti dia akan jadi orang yang kelihatan soleh kan. Akan pakai peci yang udeng-udengnya sebesar ban Vespa. Akan pakai gamis. Supaya dia jadi Imam Mahdi. Nah, jadi itu dari si Qasim. Dari si kita tadi jawabannya, tidak apa-apa, kita tinggal minta maaf. Ya sudah, ini ijtihad kita keliru, dan kita mencari lagi yang Imam Mahdi sesungguhnya.